Baik, selamat siang rekan-rekan. Hari ini kita akan mendiskusikan mengenai metadata arsip di pertemuan ke-7. Hari ini kita akan membahas mengenai definisi metadata. Yang kedua adalah fungsi metadata. Kemudian berikutnya ada standar metadata. Kemudian bahas deskripsi arsip, SSG, dan PKANRI tahun 2011 nomor 11, kemudian kesimpulan dan latihan. Kita awali dulu dengan brainstorming. Silahkan sebutkan apa itu metadata sesuai yang telah kamu ketahui. Untuk menjawab pertanyaan ini, silahkan scan barcode ya di sebelah kanan. Silahkan isi ya. Cukup, baik, kita akan bahas ya. Eh, saya akan coba mengilustrasikan sebuah metadata itu sendiri, yakni ya kita bisa melihat dua produk minuman kemasan, yang satu ada labelnya dan yang satunya tidak ada labelnya. Nah, ketika saya memberikan produk kemasan minuman ini, kira-kira teman-teman pilih yang mana? Ya, tentu pasti yang memilih yang ada label informasi. Kita bisa identifikasi ya produk minuman ini ya mengandung informasi berikut. Yang pertama ada nama atau merek, kemudian ada produsen, tempat produksi, tanggal, komposisi, sertifikasi. Kemudian nah inilah yang disebut dengan elemen metadata. Sementara teh pucuk harum, Mayora Indah, Bogor, September, kemudian air, gula, teh, pupuk halal, ini merupakan nilai metadata. Nah, elemen-elemen ini membentuk sebuah skema ya. Baik elemen dan nilai metadata ini diatur dengan standar atau aturan konten. Kemudian untuk agar nilai metadata itu konsisten, maka diperlukan kosakata terkendali atau vocabulary control. Nah, elemen metadata, nilai metadata, skema metadata, dan standar konten serta kosakata terkendali ini telah yang disebut metadata secara umum. Nah, lalu apa makna metadata arsip ya? Jadi beberapa pakar ya menjelaskan metadata. Salah satunya ada Cunningham tahun 2001. Metadata adalah data tentang data. Metadata adalah informasi terstruktur yang menjelaskan dan atau memungkinkan kita menemukan, mengelola, mengontrol, memahami, atau menyimpan informasi lain. Kemudian Smallwood tahun 2013 juga menjelaskan data terstruktur tentang data arsip. Metadata mengidentifikasi sebuah arsip dan isinya serta mendeskripsikan karakteristik arsip sehingga dapat diklasifikasikan dengan lebih mudah dan lengkap. Kemudian Australian Society of Archivists tahun 2008 ya menjelaskan metadata tidak hanya informasi tentang arsip, tetapi lebih pada kelompok, arsip, individu, dan organisasi, fungsi, dan proses bisnis. Selanjutnya di dalam peraturan Kepala ANRI nomor 21 2011 terkait metadata arsip ini diterjemahkan dari ISO 23081. Metadata arsip merupakan data yang mendeskripsikan konteks, konten, dan struktur arsip serta pengelolaannya sepanjang masa. Metadata arsip merupakan informasi terstruktur atau semi terstruktur yang memungkinkan penciptaan, pengelolaan, dan penggunaan arsip sepanjang masa dan lintas domain. Nah, lalu eh, apa manfaat metadata ya? Manfaat metadata dijelaskan Haynes tahun 2004. Yang pertama adalah deskripsi sumber daya atau resource description. Jadi metadata arsip ini ya contohnya adalah finding aids ya. Jadi finding aids arsip ini bisa beragam. Yang pertama adalah indeks, kemudian ada date ya, kemudian dan lainnya. Kemudian ada manajemen sumber daya informasi, kemudian ada temu kembali informasi. Jadi dengan adanya metadata, arsip dapat dengan mudah ditemukan. Kemudian kepemilikan dan otentisitas ya, dengan adanya metadata, maka eh, mencipta, mengolah dengan mudah diketahui.
Terakhir adalah interoperabilitas atau interoperability, yakni keselarasan antar berbagai prosedur dan aplikasi ya. Ini di dalam metadata arsip, contoh dari interoperabilitas ini bisa dilihat di dalam Jaringan Informasi Kearsipan Nasional atau JIKN. Kemudian standar metadata arsip ya, ada beragam jenis, ya ada 3 jenis. Yang pertama ada standar konten atau deskripsi ya. Standar deskripsi arsip yang dipakai secara internasional yakni ISG ya, International Standard Archival Description General. Kemudian di beberapa negara ada secara khusus ya, ada Dutch manual yang dipakai di Kearsipan Belanda ya. Di Indonesia kita mengadopsi ISG ke dalam beberapa peraturan, salah satunya Perka Anri nomor 21 tahun 2011. Kemudian terkait skema metadata, ya, jadi representasi dari ISG ini bisa dilihat dari EAD, Encoding Archival Description, format XML-nya dari ISG. Ya, ada Dublin Core juga. Nah, kalau Dublin Core ini dipakai untuk pertukaran metadata secara apa namanya ya pertukaran metadata di web ya. Kemudian ada kosakata terkendali ya. Ada UK Archival Thesaurus, ini Thesaurus Kearsipan digunakan agar nilai metadata konsisten seperti itu. Nah, kemudian untuk standar metadata arsip ya, pedoman yang dipakai ya masih sampai sekarang ya di Indonesia ada ISG ya, General International Standard Archival Description ISG, bisa dilihat di gambar 1 model tingkatan pengaturan fonts yang mana dalam mendeskripsikan sebuah arsip itu diawali dari mendeskripsikan sebuah fonts atau pencatatan baru subfont, series, file, dan item. Masing-masing tingkatan ini tidak berulang di dalam tingkatan deskripsi di bawahnya ya. Nah, di dalam ISG ada 6 elemen wajib atau mandatory, yakni reference code, title, dates, extent of the unit of description, level of description, dan creator ya. Kemudian di dalam ISG ini kita di Indonesia diadopsi di dalam Perka Anri nomor 21 tahun 2011 ya. Gambar di sini menunjukkan elemen data pendukung sistem informasi kearsipan nasional. Ini memberikan pedoman umum untuk menyusun deskripsi arsip dinamis dan arsip statis yang sesuai dengan lingkungan SKI. Nah, contoh ini adalah contoh metadata arsip ya, the Finding Aids JIKN atau Jaringan Informasi Kearsipan Nasional. Di sini bisa kita melihat foto upacara HUT Kemerdekaan RI pertama tanggal 17 Agustus 1946 di halaman Istana Negara ya. Kemudian di bagian atas kita bisa melihat kode referensi, judul, tanggal, tingkatan, kemudian jumlah dan media adalah elemen metadata ya. Kemudian yang di samping kanan adalah nilai metadatanya. Kemudian agar nilai metadata konsisten maka diperlukan kosakata terkendali. Nah, untuk membentuk metadata arsip ini diperlukan standar atau aturan konten yakni ISG ya. Nah, representasi digital dalam ISG ini direpresentasikan dalam EAD XML dengan tagging EAD dan seterusnya seperti itu. Nah, kesimpulan ya, metadata berisi data tentang data arsip, informasi tentang informasi arsip. Metadata serupa dengan deskripsi arsip atau bidang arsipan, kemudian dan katalogisasi bidang perpustakaan. Contoh metadata arsip yaitu daftar arsip, guide, inventaris, JIKN, SIKN, dan sejarah Nusantara. Contoh standar deskripsi arsip yang digunakan di Indonesia yakni SSC yang direpresentasikan dengan ADXML. Arsiparis adalah metadata expert, metadata spesialis adalah profesional metadata. Nah, latihan buat kelompok yang terdiri dari maksimal 5 mahasiswa, lihat setiap sistem deskripsi arsip berikut. Yang pertama ada JIKN-ANRI.go.id, ANRI.SIKN.go.id, Sejarah Nusantara ANRI.go.id, sekarui.ac.id, ispis.lib.uau.edu via up.ac/memory, pada National Hellenics Museum, OneSearch, kemudian ada OneSearch ya,
Singapura, kemudian ada Japan Search ya. Nah, diskusikan metadata arsip pada setiap sistem yang dipilih. Perhatikan skema metadata yang dipakai, ya, lihat contoh, buat laporan latihan atau screenshot dalam bentuk Word sesuai temuan. Nah, berikut adalah referensi yang saya pakai ya, silahkan dipelajari lebih lanjut. Jika ada pertanyaan, bisa disampaikan. Baik, silahkan jika ada pertanyaan. Kalau tidak ada, maka kita bisa cukupkan. Terima kasih.